Selamat datang di CGI Podcast, Cerita Gigi Indonesia. Bersama saya Dr. Rara dan saya Dr. Joce. Yuk kita sama-sama dengerin tentang kehidupan dokter gigi dan kesehatan gigi di Indonesia. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Joce dan juga rekan saya Dr. Rara di CGI Podcast. Hai, apa kabar semua? Halo, jadi teman-teman yang udah dengerin podcast kita yang sebelum-sebelumnya dan masih tune in buat podcast ini, thank you banget udah kasih support dan masukan juga buat podcast ini ke depannya ya. Nah, di episode sebelumnya kita udah bahas banyak banget tentang pentingnya teman-teman memeriksakan gigi secara rutin ke dokter gigi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana caranya perawatan gigi di rumah. Karena perawatan gigi di rumah itu juga tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Jadi teman-teman juga tidak hanya mengandalkan dokter gigi dalam merawat kesehatan gigi dan mulut kalian, tapi perawatan gigi di rumah kalian juga harus benar-benar tepat gitu ya. Nah, dari sikat gigi yang dipilih, pasta gigi yang dipilih, atau mungkin dari cara dan juga waktu yang tempat menyikat gigi itu kapan sih sebenarnya. Nah, hari ini kita akan bahas bareng-bareng bersama saya dan juga Dr. Rara. Nah, kita mulai dari yang paling sering banget ya. Kalau misalnya kita merawat gigi di rumah, pastilah kita harus menyikat gigi. Nah, kalau dari Dr. Rara, tips-tipsnya menyikat gigi itu gimana sih dok? Sebenarnya yang paling tepat yang kita bisa sharein ke teman-teman podcast kalian. Oke, ya pertama-tama pasti durasi itu harus 2 kali sehari minimal. Itu minimal karena kalau kita nggak sikat gigi sama sekali ntar bau dong. Terus ini sih, maksudnya 2 kali sehari tuh kayak gimana gitu? 2 kali sehari tuh ya setelah makan dan sebelum tidur. Setelah makan pada saat pagi. Jadi yang benar itu adalah pada saat kita bangun, kita makan pagi, kemudian kita sikat gigi. Bukan kita bangun, kita sikat gigi, terus kita makan. Nah, kebalik, biasanya orang-orang pada kebalik. Kalau lagi sibuk, mungkin nggak sempat makan nih dok, atau apa gitu kan. Oke, berarti kita boleh bangun pagi, terus sikat gigi. Tapi pada saat nyampe di tempat kerja atau setelah makan, sebaiknya sikat gigi lagi gitu, untuk sampai ke ininya ya, ke malamnya gitu. Karena nggak ada gunanya gitu kalau misalnya kita sikat giginya bukan setelah makan gitu. Dan sebelum tidur itu yang paling penting, karena sebelum tidur kalau kita nggak sikat gigi, berarti bakteri yang sudah atau sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut yang selama ini yang dari sisa makanan dan segala macam seharian itu akan berkumpul berpesta di malam hari bila kita nggak sikat gigi. Kalau sikat gigi terus kan pada nanya juga nih. Nah, kalau sikat gigi yang dipilih itu kayak gimana ya dok? Sikat gigi yang dipilih itu ya sebaiknya kepalanya yang besar atau kecil, Dokter Joce? Biasanya sih kalau misalnya sebaiknya memilih sikat gigi itu ukurannya disesuaikan sama ukuran mulutnya. Kebetulan kan kalau aku misalnya mulutnya kecil gitu ya, jadi aku nggak bisa pakai kepala sikat gigi yang besar, karena pernah aku coba itu malah jadi ngelukain gusi sekitar atau yang bagian dalam mulutnya yang itu jadi kayak sakit gitu jadinya. Oke, jadi sebenarnya walaupun mulut kita besar atau kecil, sebenarnya sebaiknya sih yang ukurannya yang kecil aja ya. Malah biasanya saya menyarankan para pasien itu untuk memakai sikat gigi anak-anak aja. Kenapa? Karena kalau sikat gigi yang kepalanya gede, dia tidak akan bisa menjangkau sudut-sudut mulut yang lumayan dalam ya, apalagi bagian-bagian yang kalau gigi-gigi geraham bungsu kita udah tumbuh, nanti dia akan tidak bersih sempurna. Ketika tidak bersih sempurna akan bolong. Kalau kita pakai yang kecil, dia jauh lebih bisa menjangkau gitu. Terus habis itu kita tentu saja memilih yang bulu sikatnya sebenarnya yang halus. Jangan yang keras. Sebenarnya ada sih pilihannya, ada yang hard, medium, sama soft. Saya malah biasanya memilih yang super soft kalau bisa.
Kenapa? Supaya bulu sikatnya tidak melukai gusi gitu. Nanti ada sariawan dan segala macam. Kan kasihan gitu kalau gara-gara sikat gigi sariawan, nanti nggak mau sikat gigi lagi. Nah, terus ganti sikat gigi selalu 3 bulan sekali. Kalau atau ya lihat aja sih, kalau misalnya sikat giginya bulunya udah mekar-mekar, udah kayak sikat WC sebenarnya, ya udah silahkan diganti ya. Ada beberapa sikat gigi juga yang membuat indikator warna biru di tengah sikatnya, itu juga bisa dicek. Biasanya juga dia akan tadinya penuh warnanya, indikatornya kemudian jadi setengah bahkan hilang. Nah, kalau udah setengah itu artinya saatnya untuk menyikat gigi. Saatnya untuk diganti maksudnya sikat giginya. Saatnya untuk diganti. Kenapa sih? Iya, betul. Jadi itu ada indikator untuk merek-merek tertentu kali ya, Dok. Tapi ya secara keseluruhan bisa dilihat kondisi sikatnya. Kayaknya kalau misalnya udah nggak optimal ya diganti aja, daripada nanti kita sikat-sikat tapi malah nggak maksimal gitu ya. Iya, kalau misalnya bulunya udah jelek terus dipaksakan untuk sikat gigi, yang pasti itu nanti gusinya akan iritasi. Terus akan ada sariawan-sariawan tambahan, padahal belum, buat yang cewek mungkin belum masanya nih harus sariawan. Kok sariawan gitu. Gitu. Terus selain sikat gigi kita juga pakai pasta gigi. Kalau zaman dulu pakai arang ya, atau pakai ini batu bata katanya yang dianjurin. Ada ya, Dok, ya, pakai itu ya? Ada. Jadi kalau sekarang kan pasta gigi, kita cari yang mengandung fluoride gitu, untuk membantu memberikan pertahanan kepada lapisan terluar gigi, atau bisa dikenal dengan email. Bukan email ya, kalau email tuh surat elektronik. Beda bacanya ya? Beda bacanya. Jadi supaya tahan terhadap serangan-serangan yang tidak diinginkan. Dari bakteri, dari sisa makanan, bakteri dan macam-macam gitu. Terus ukurannya jangan gede-gede gitu. Oh ya, pasta gigi juga bagusnya cari yang tidak mengandung SLS atau deterjen. Itu bisa membuat mulut jadi kering. Nah, makanya teman-teman kalau misalnya ke department store atau ke ke ini minimarket atau apa, dilihat juga ingredients-nya, apakah ada SLS-nya, terus carilah yang mengandung fluoride-nya juga. Terus tadi udah dokter Ira singgung juga kalau misalnya ukuran dari pasta giginya itu pas kita taruh di sikat gigi itu jangan terlalu banyak gitu. Kalau bisa ya seukuran sebiji jagung gitu ya. Karena yang pertama sebenarnya sedikit pasta gigi saja itu sudah cukup maksimal sebenarnya untuk membersihkan satu rongga mulut kita gitu. Dan yang kedua apa, Dok? Hemat ya, Dok ya. Hemat. Betul. Jadi jangan terlalu termakan iklan. Kalau misalnya iklan kayak banyak banget ya, satu kayak bisa 2 cm apa 1 cm gitu. Sepanjang sikat giginya. Cuman sebenarnya itu tidak perlu. Hanya sebiji jagung saja sebenarnya udah cukup gitu. Nah, kebetulan tadi udah disinggung juga tentang waktu menyikat gigi ya, itu 2 kali sehari ya, Dok ya. Oh iya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita abis makan itu boleh langsung disikat gigi itu nggak sih, Dok? Kalau misalnya lagi buru-buru misalnya kayak gitu, Dok? Sebaiknya tunggu 30 menit ya, jangan langsung gosok gigi karena suasana mulutnya masih asam gitu, sehingga kalau langsung diberi gaya mekanik dari sikat gigi jadi tidak baik buat lapisan terluar gigi itu, atau si email bukan email. Email bukan email. Saya jadi ingat ini juga penelitian teman saya ya, suasana mulut yang asam karena habis makan, terus dia habis itu dia bukannya minum air putih tapi dia malah minum soda Coca-Cola. Terus kemudian asam itu pH-nya akan jadi lebih turun lagi, dia lebih asam lagi, dan bertahan hingga 2 jam. Jadi bayangin kalau misalnya kita nggak sikat gigi nih setelah makan, terus kita langsung minum soda atau minum yang manis-manis, terus habis minum soda 30 menit kemudian kita ngemil, terus 30 menit lagi minum apa lagi gitu, kopi yang manis atau apa. Ya bisa dipikir sendiri, suasana asam akan memberikan lingkungan yang sangat bersahabat bagi bakteri. Untuk berkembang biak, untuk malah mulai menggerogoti lapisan terluar, dari lapisan terluar pun akhirnya terbentuk dari bolong-bolong kecil itu lama-kelamaan jadi besar. Seperti yang kita udah bahas kemarin juga ya, Dok ya.
Nah kalau gitu sekarang tadi teman-teman udah tahu gimana cara memilih sikat gigi dan juga pasta gigi yang benar. Terus ada juga cara menyikat giginya yang harus diperhatikan. Biasanya banyak mungkin dari teman-teman yang sampai sekarang sikat gigi cuman beberapa detik gitu dong. Habis itu udah langsung kumur, terus habis itu karena harus buru-buru. Nah itu sebaiknya luangkanlah waktu kurang lebih 2 menit lah gitu ya untuk merawat gigi Anda sendiri gitu. Jadi tapi tidak berarti harus slow motion ya cara sikat giginya. Iya, bukan gitu. Maksudnya dalam 2 menit itu benar-benar kita fokuskan kepada bagian-bagian gigi kita supaya kita bisa membersihkan secara lebih menyeluruh gitu. Nah, itu juga ada cara menyikat gigi yang baik dan benar. Yang bisa saya simpulkan biasanya cara menyikat giginya itu yang pertama itu kan kita pasti bersihkan dulu bagian yang dalam gitu ya, tempat kita untuk mengunyah. Bagian permukaan kunyahnya itu kan kita pasti sikat baik atas maupun bawah, jangan atas doang, nanti yang bawah malah nggak kesikat juga ya sama aja gitu. Pokoknya atas dan bawah itu harus dapat perlakuan yang sama. Kemudian bagian yang dekat dengan lidah, kemudian tentunya bagian permukaan yang pada saat kita menyengir gitu, misalnya di kaca kita bisa sambil lihat kaca gitu. Biasanya kan kita ada juga yang paling sering salah nih orang, Dok. Dia sikatnya itu dari kiri ke kanan, jadi digosok gitu. Digosoknya itu nggak boleh sebenarnya, itu sangat-sangat tidak disarankan. Bahkan kalau bisa jangan dilakukan. Kalau misalnya sikat gigi dari kiri ke kanan yang digosok seperti itu malah bisa merusak permukaan lapisan terluar email dari gigi, apalagi di bagian yang dekat dengan gusi atau kita namakan leher gigi ya. Karena di situ lapisan emailnya itu paling tipis gitu. Bagian email yang di giginya itu bagian lehernya itu paling tipis. Makanya kenapa ada beberapa orang-orang yang salah menyikat. Dia di bagian servikal atau di bagian leher giginya itu jadi kropos, jadi terkikis gitu. Akhirnya kenapa dikeluhkan, ini sensitif nih Dok kalau misalnya minum dingin atau makan asam kok sensitif ya. Terus pas dilihat itu udah agak kropos atau coak di bagian situnya, itu karena sikat giginya yang salah. Makanya untuk menghindari itu sikat giginya harus dengan gerakan dari atas ke bawah atau memutar biasanya. Jadi dari kalau misalnya penyuluhan anak-anak kita selalu bilangnya dari gusi ke gigi gitu ya. Gerakannya dari merah ke putih. Nah itu kan dari kecil juga sudah kita galakan gitu buat anak-anak juga. Lalu kalau bisa menyikat giginya itu tadi sambil lihat kaca, lihat cermin gitu. Jadi kita tahu arahnya yang benar atau ada bagian lain nggak yang belum tersikat ya gitu. Terus tadi jangan terlalu cepet-cepet juga, kurang lebih 2 menit. Terlalu keras dan semangat. Tapi iya, jangan terlalu keras banget atau semangat banget yang sampai kalau kedengeran suaranya sok gitu. Itu malah bisa merusak lapisan email juga ya, karena kan namanya juga kita memberikan gaya mekanik gitu. Jadi lakukan dengan lembut, lakukan dengan menyeluruh dan tepat. Itu udah cukup banget gitu. Kalau dokter biasanya ditambah dental floss juga nggak Dok? Kan biasanya ada yang nanya, perlu nggak sih kita melakukan flossing gitu? Kalau saya sih pasti, kalau saya pribadi malah saya juga pakai dental floss setelah sikat gigi. Kenapa? Karena kadang-kadang sikat gigi kan bulunya tuh nggak bisa menjangkau sela-sela gigi yang memang ya perlu dijangkau tapi nggak bisa dijangkau. Sempit atau mungkin ya macam-macam lah alasannya. Mungkin dia juga nggak mau dijangkau, nggak sih? Nggak begitu sih. Terus jadi offside pembicaraannya. Terus jadi misalnya kalau sela-sela yang seperti itu, apalagi kalau gigi bungsu kita udah tumbuh, biasanya masalah tuh karena gigi bungsu kadang-kadang tumbuhnya juga agak miring atau mungkin miring atau dia agak sedikit ke pipi menyebabkan bagian sela gigi antar giginya itu juga sempit, tapi daging suka masuk tuh di situ gitu. Jadi pakai floss itu paling enak, bukan paling enak sih, disarankan paling efektif. Dan tapi cara ngeflossnya mesti tahu caranya. Kadang kita menggunakan floss itu masukin di sela-sela, terus habis itu ditarik lagi ke arah gigi.
Yang benar tuh adalah memasukkan flossnya ke sela gigi, kemudian ditarik ke arah pipi. Jadi lebih ke arah pipi. Jadi di situ maka sisa-sisa makanan bisa keluar. Kalau kita tarik kembali ke arah gigi, ke arah permukaan gigi, tempat kita masukin flossnya, nah sisa makanannya tuh ada yang bisa keluar, tapi ada yang masih nyangkut di situ. Malah tambah nyangkut, terus jadi makin susah dikeluarin. Gitu. Nah, Di atas gitu masukin, kemudian ditarik dari samping. Nah, dibawa ke samping. Kalau gigi bawah ya udah diturunin gitu, tapi jangan dinaikin lagi. Turunin, tarik dari samping. Sama berlaku untuk semua gigi. Terus ke permukaan dari floss itu coba cari yang memang mereka mengandung wax, atau paling enggak yang permukaannya halus, jangan permukaan yang kasar, karena permukaan yang kasar itu bisa membuat gusinya bisa iritasi gitu. Selain dental floss, kita juga pakai mouthwash. Obat kumur juga banyak pilihannya, Dok. Gimana ya, Dok, ya cara milihnya, Dok, kalau obat kumur? Kan soalnya banyak banget pilihannya gitu. Nah, obat kumur ada yang hampir sama sih dengan pasta gigi. Kita jangan cari yang ada SLS-nya juga, karena itu juga bisa menyebabkan mulut kering. Terus cari yang non alkohol, karena yang beralkohol bukan beralkohol, misalnya kumur pakai wine ya. Bukan. Mahal pakai wine itu. Kalau Raunado bilang pakai cap tikus. Jadi cap tikus itu adalah minuman alkohol yang terkenal di sana lah gitu, yang made in Manado waktu itu. Ya itu nanti bisa dibahas. Itu nah, soalnya itu sebenarnya bisa jadi bahasan sendiri, minuman beralkohol versus kesehatan gigi. Kita bisa bikinin topiknya. Jadi anyway, ya mouthwash. Jadi jangan cari yang ada kandungan alkoholnya juga, ya, karena lama-lama alkohol itu bisa mengiritasi lapisan sekeliling dalam rongga mulut. Dan kalau ada alkohol dan ada SLS-nya juga, makin kering tuh mulut. Jangan. Ya, terus penggunaan mouthwash itu yang aman gimana gitu ya, apakah sehari-hari atau apa? Sebenarnya nggak harus setiap hari banget, karena kalau setiap hari banget itu juga kalau merujuk ke mouthwash yang dijual di pasaran ya, ada perlu antiseptik atau enggak gitu kan. Jangan juga yang setiap hari. Kalau ada antiseptiknya jangan setiap hari, karena kalau setiap hari dia akan membunuh flora yang ada di bakteri-bakteri baik yang ada di rongga mulut. Jadi ya gunakan secukupnya, mungkin 1-2 kali seminggu gitu kalau yang ada antiseptiknya. Kalau ada yang mengandung mungkin chlorhexidine, itu malah nggak boleh dipakai sampai lebih dari seminggu atau lebih dari 2 minggu, karena akan menyebabkan email gigi jadi menguning. Jadi ya macam-macam sih. Paling aman sih kalau udah dapat yang non alkohol, dan ada juga yang tidak tanpa SLS. Nah, itu lebih aman dipakai setiap hari daripada yang lain. Karena kadang-kadang ada pasien yang mengeluh bau mulut gitu ya, dan mereka mengandalkan ya udah pakai mouthwash aja, terus jadi pagi mouthwash, siang mouthwash, sore mouthwash juga, tapi males sikat gigi gitu. Padahal sebenarnya mouthwash itu kan nggak bisa menjangkau kotoran-kotoran atau sisa-sisa makanan, tetap harus disikat secara baik. Dan mouthwash itu itu seperti tambahan ya istilahnya, seperti tambahan, jadi nggak boleh setiap hari juga, karena itu kan mengandung bahan-bahan kimia juga. Terus habis itu kalau misalnya kita ada merasa kok mulut saya bau ya, mungkin juga kita harus consider sama lidah kita, karena kan di lidah itu bisa juga terjebak sisa makanan yang kecil-kecil, atau ada bakteri-bakteri juga di situ. Nah, itu ada alat pembersih lidahnya, mungkin itu teman-teman bisa cari juga di toko-toko. Kalau nggak ada itu bisa pakai sikat gigi aja sih di lidahnya. Iya, sikat lidahnya, tapi nggak usah pakai pasta gigi lagi. Iya, pakai sikat gigi juga bisa. Jadi setelah sikat gigi udah selesai, bersihin lidahnya juga sekalian gitu dengan sikat gigi yang sama aja gitu, nggak masalah begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman juga kan tadi bilang ada yang menanya-nanya, kalau misalnya abis setiap makan itu harus langsung sikat gigi atau setiap
kan kita nggak mungkin kan makan abis itu sikat gigi terus, abis tiap makan sikat gigi, makan sikat gigi gitu ya Dok ya. Kan kita nggak bawa sikat gigi kemana-mana gitu. Nah kita saranin juga teman-teman kalau misalnya abis makan dan memang masih belum waktunya sikat gigi gitu ya kita bisa kumur-kumur aja dulu dengan menggunakan air putih. Tapi jangan pakai kumur-kumur pakai soda lagi ya, atau kumur pakai teh manis tambah manis dong nanti. Ya itu untuk menetralkan, sebenarnya membantu menetralkan tadi kan suasana asam di mulut setelah mengkonsumsi makan makanan. Jadi bisa dengan minum air putih atau dengan kumur-kumur itu juga bisa membantu begitu. Oh, nah itu dengar tuh kata dokter Joce. Ya, dengar kata saya juga hahaha. Jadi betul, dan ini selalu kita dalam 10 pasien mungkin ada 8 orang pasien yang kita akan selalu ngomongin kayak gini, karena kalau misalnya cara sikat giginya salah, dokter itu pasti tahu. Dan kalau misalnya cara sikat giginya salah, kemudian berujung jadi lubang pada gigi yang kurang bagus, jadi lubang yang pada leher gigi tadi itu, yang kalau semakin besar dia akan semakin bisa bikin menyebabkan giginya patah malah. Jadi pentingnya kombinasi antara kontrol ke dokter gigi dan home care, perawatan gigi di rumah gitu. Jadi kita bisa mencegah kalau ketahuan cara sikat giginya jelek atau cara sikat giginya kurang benar, akan ketahuan juga gitu. Jadi kesimpulan hari ini kita tadi ngomongin tentang keseluruhan adalah perawatan gigi di rumah, terus ngomongin soal sikat gigi yang udah dipilih kayak gimana gitu, bagusnya yang gimana, pasta gigi juga pemilihan pasta gigi yang benar bagaimana, waktu untuk sikat gigi juga yang tadi 2 kali sehari ya, terus kita juga udah ngobrolin soal cara menyikat gigi yang benar, jangan salah lagi setelah dengar ini ya. Terus penggunaan soal dental floss, mouthwash, dan saran dan untuk menyikat lidah juga terakhir itu. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah tahu juga cara-cara menyikat gigi yang benar, itu nanti juga ke teman-teman sekitarnya atau ke keluarga itu juga bisa diajarin gitu, gimana caranya menyikat gigi yang baik dan benar dan memilih sikat gigi. Misalnya kalau misalnya lagi ngikut sama mama papanya yang lagi beli sikat gigi di toko swalayan gitu, ma pilih yang ini aja, misalnya ini kan karena udah bagus, misalnya pasta giginya cari yang mengandung fluoride seperti yang tadi dokter Rara bilang gitu kan. Bisa diarahkan juga. Kalau misalnya lihat misalnya biasanya papaku soalnya menyikat giginya tuh agak keras gitu ya. Biasanya aku udah bilang, "Pak, jangan keras-keras" gitu ya. Karena itu nggak membantu membersihkan banget juga. Misalnya bukan yang itu tidak rely on that aja gitu loh. Jadi malah bisa merusak malah kalau misalnya terlalu keras gitu. Itu bisa kita jadi dokter gigi kecil di keluarga gitu ya Dok ya. Gitu. Oke, segmen ini udah berakhir sampai sini pembahasannya. Jadi segmen berikutnya itu nanti kita akan ngomongin soal dokter gigi lagi. Jadi kita akan ada bintang tamu spesial nih. Jadi si bintang tamu ini kan baru lulus juga jadi dokter gigi gitu. Jadi kita tarik dia, terus habis itu kita pengen dia share gitu. Sekarang kan beda kan pengalaman saya, pengalaman dokter Joce tentunya beda dengan pengalaman dia yang benar-benar fresh graduate banget. Kita akan ulik gimana pengalaman dia setelah jadi dokter gigi, setelah lulus terus ngapain, baru banget lulus terus ngapain gitu. Nanti nantikan aja 2 minggu lagi biasanya. Terus kita garap dulu, kita rogasi dulu bintang tamunya, kita bujuk dulu enggak. Udah sih kemarin di speak jadi jadi kita pakai bintang tamu. Terus kita juga udah punya Instagram. Jadi Instagram kita di @ceritagigi.id, bisa di follow. Terus kalau misalnya mau kasih masukan juga bisa di DM kita, atau di komen juga bisa di komen yang gambar-gambar di postingan itu yang belum ada postingan terbarunya, nggak apa-apa gitu. Atau misalnya mau mention kita gitu di story-nya bahwa dengerin dong kita gini-gini, bisa
mention kita di @ceritagigi.id. Terus kita juga punya Instagram masing-masing. Nah, Dokter Joce di mana, Dokter Joce? Saya di @Jocelyn_Sintano, cuman di Instagram doang dok tapi. Iya ya, kalau Dokter Ira mungkin banyak nih, banyak platformnya mungkin ya. Di mana dok? Kebetulan ya sudah pernah mengalami agak ya kata udah lebih berumur. Jadi platformnya lebih banyak yang sudah diucek-ucek. Ya udah Instagramnya semua username-nya sama Rara79, ada di Twitter juga Rara79, Facebook juga walaupun udah nggak segitu pakai. Terus kita juga mau shout out nih buat yang udah dengerin. Ada @marypera yang pendengar setia kita, terima kasih ya udah bantuin share podcast ini kemana-mana. Terus ada juga dari @Brigita Cynthia, ini juga salah satu pendengar setia kita nih dok, nih yang dari segmen 1 kayak, dari segmen 0 bahkan nih dok ya. Terus bantuin share juga, thank you banget buat teman-teman juga ya. Salam kenal dari Dokter Rara gitu. Nah, kapan-kapan mungkin bisa jadi bintang tamu juga nih dok ya. Shout out juga buat teman-teman semua yang udah dengerin juga dan udah share juga podcast ini ke semuanya maupun di baik di media sosial maupun non media sosial ya dok ya. Nah, kita ketemu lagi di segmen berikutnya nanti pastinya dengan topik-topik yang gak kalah seru dan bintang-bintang tamu yang lebih beragam lagi nanti dok, pasti dok. Topik oke, sampai di sini segmen kita. Saya Dokter Rara. Saya Dokter Joce. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Cerita Gigi Indonesia, tempat curhat dan edukasi Dari Dokter Gigi Indonesia kepada teman sejawat dan masyarakat umum. Kalau kamu suka podcast kami, subscribe atau follow. Dan share podcast ini kepada teman-teman kamu Kamu juga bisa follow, komentar, atau kasih masukan tentang podcast ini melalui Instagram kami di @ceritagigi.id.